Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini saya akan mempraktikkan pola dari garis gaya medan magnet. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah serbuk besi, magnet batang, dan kertas HVS. Tahap pertama, kita letakkan magnet di atas kertas HVS. Kemudian kita taburkan serbuk besi di atas kertas HVS. Setelah ditaburkan, serbuk besi akan membentuk pola garis gaya medan magnet seperti ini. Percobaan kedua, kita akan mempraktikkan pola gaya medan magnet antara kutub selatan dan kutub selatan. Setelah kita taburkan serbuk besi, akan berbentuk pola garis gaya medan magnet seperti ini, di mana antara di kedua kutub selatan tidak ada serbuk besi yang menempel di tengah-tengahnya. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan pola garis gaya medan magnet antara kedua kutub utara. Setelah kita taburkan serbuk besi, maka akan berbentuk pola garis gaya medan magnet seperti ini. Maka dengan kutub selatan yaitu tidak ada serbuk besi yang menempel di tengah-tengahnya. Percobaan yang ketiga yaitu kita akan mempraktikkan pola garis gaya medan magnet antara kutub utara dan kutub selatan. Perbedaannya, di kutub yang tidak sejenis ini, di tengah-tengahnya dikumpuli oleh serbuk besi. Pada percobaan kedua, mengamati gejala medan magnet. Adapun alat dan bahan, disiapkan kabel secukupnya, baterai sebanyak 4 buah, bola lampu, kompas, dan kumparan tipis. Aliran arus listrik ke dalam penghantar dengan menutup saklar. Nah, di sini arus listrik dapat mengalir jika lampu menyala. Lalu, jarum kompas dapat menyimpang atau berpindah tempat ke arah kanan karena arus listrik dari listrik mengalir ke kumparan. Nah, selanjutnya jika saklar dibuka, polaritas baterai dibalik, kemudian alirkan kembali arus listrik. Maka pada aliran listrik akan mengubah simpangan pada kompas yang semula ke arah kanan menjadi terbalik ke arah kiri. Adapun kesimpulan dari percobaan tersebut, kita dapat mengetahui kalau kabel yang dialiri listrik dapat mengubah arah jarum pada kompas. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Pada percobaan yang ketiga, yaitu mengamati sifat-sifat magnet. Alat dan bahan dibutuhkan 2 buah magnet, benang secukupnya, lalu benda-benda di sekitar yang dapat menempel pada magnet, yaitu diantaranya ada paku, penggaris besi, dan gunting. Nah, di sini apabila pada kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet, magnet akan menempel karena adanya gaya tarik-menarik pada magnet. Tetapi jika pada kutub utara magnet didekatkan dengan kutub utara magnet, maka yang terjadi akan tolak-menolak karena dihadapkan dengan kutub yang sama. Pada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu paku. Paku akan menempel jika direkatkan dengan magnet. Yang kedua, penggaris. Penggaris juga akan menempel jika didekatkan dengan magnet. Yang ketiga, gunting. Gunting pun juga akan menempel jika didekatkan dengan magnet. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Pada percobaan yang keempat ini, yaitu cara membuat magnet. Alat dan bahan. Yang pertama ada klip kertas, magnet batang, kabel kecil, baterai, paku, dan isolasi. Magnet buatan melalui 3 cara, yaitu dengan cara gesekan yang pertama, lalu yang kedua elektromagnetik, yang ketiga magnet induksi. Nah, di sini kita mempraktikkan yang pertama dulu ya, membuat magnet melalui gesekan. Sebuah paku besi yang didekatkan pada klip kertas tidak akan menempel karena tidak ada reaksi medan magnet pada ujung paku. Paku besi yang telah digesekkan selama 10 detik lalu didekatkan pada beberapa klip, reaksinya klip akan menempel, tetapi menempelnya sedikit dikarenakan magnet pada paku lebih sedikit. Nah, ketika paku besi yang telah digesekkan selama 40 detik lalu didekatkan pada klip, reaksinya klip akan menempel sangat kuat dikarenakan pada paku magnet yang ada pada paku lebih kuat. Pada percobaan kedua, membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ketika saklar terbuka, paku yang tidak diberi listrik tidak menjadi magnet dikarenakan saklar tidak ditutup. Nah, ini contohnya tidak menempel. Kemudian ketika saklar ditutup, lalu paku yang telah diberi arus listrik, paku akan menjadi magnet dikarenakan saklar telah ditutup. Nah, ini contohnya.
Selanjutnya, ketika lilitan pada paku dikurangin dan saklar dibuka, maka paku yang dililit tidak menjadi magnet dikarenakan saklar tidak ditutup. Sedangkan pada saat saklar ditutup, maka reaksi paku yang dililit menjadi magnet. Tetapi daya tarik magnet tidak kuat. Ketika lilitan ditambah, ketika saklar dibuka, paku ditempelkan di klip, maka tidak menempel di paku karena saklar tidak tertutup. Nah, sedangkan ketika saklar ditutup dan paku ditempelkan di klip, maka klip akan menempel. Dikarenakan paku memiliki elektromagnetik. Sampai di sini ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.